Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arlina Nur Agustin, NIM H7421815. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan semester 5 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan review mengenai pertumbuhan dan mortalitas ikan tuna mata besar atau Tunus obesus di Samudra Hindia yang didaratkan di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Nah, untuk penulis jurnal sendiri yaitu ada Erika Kurniawati, Abdul Ghaffar, Suradi Wijaya Saputra, dan Budi Nugraha. Tahun penerbitan yaitu pada tahun 2016 dengan nama jurnal Diponegoro Journal of Maquares. Nah, untuk penerbitnya sendiri yaitu dari Universitas Diponegoro. Untuk reviewer yaitu ada saya, yaitu Arlina Nur Agustin. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan tuna mata besar di Samudra Hindia yang dilabuhkan di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Yang kedua, mengetahui kondisi sumber daya ikan tuna mata besar Tunus obesus dilihat dari yang pertama parameter biologi dan yang kedua parameter populasi. Parameter biologi meliputi aspek pertumbuhan yang terdiri dari struktur ukuran, panjang berat, faktor kondisi, dan ukuran pertama kali tangkap. Untuk yang kedua yaitu parameter populasi terdiri dari panjang asimptotik, koefisien pertumbuhan, laju mortalitas, laju eksploitasi, dan rekrutmen. Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu memberikan usulan atau rekomendasi untuk pengelolaan perikanan tuna yang ada. Nah, untuk materi penelitian ada dua yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada timbangan dengan ketelitian 0,1 kg, kaliper atau yang digunakan untuk mengukur dengan ketelitian 1 cm, lembar data, serta kamera untuk dokumentasi. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu ada sampel ikan tuna yang didapat dari beberapa perusahaan yang ada di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Metode penelitian dengan menggunakan metode survei lapang dengan melakukan penelitian pada 16 perusahaan ikan tuna di Pelabuhan Benoa, Bali dengan melakukan pengukuran panjang dan berat pada ikan tuna kategori ekspor maupun reject. Nah, reject sendiri ini ikan yang masuk dalam kategori tidak diekspor. Dan sampel berjumlah 600. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hubungan panjang berat dan faktor kondisi. Untuk hubungan panjang berat dan faktor kondisi dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, analisa hubungan panjang dan berat didapatkan persamaan eksponensial atau W sama dengan 0,0005 FL. Persamaan tersebut memunculkan nilai intercept sebesar A 0,0005 dan koefisien regresi sebesar 2,808. Nilai koefisien regresi kurang dari 3, di mana apabila nilai kurang dari 3 masuk ke dalam sifat alometrik negatif atau pertumbuhan panjang tubuh itu lebih cepat daripada pertumbuhan berat badan. Nah, apabila nilai dari regresi ini lebih dari 3, maka masuk ke dalam sifat alometrik positif atau pertumbuhan berat badan lebih cepat daripada panjang ikan tersebut. Yang kedua yaitu ada perbandingan faktor kondisi dengan individu lainnya. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa nilai faktor kondisi dari ikan tuna mata besar antara 1,02 sampai 1,27 itu pada ikan tuna mata besar. Nah, untuk ikan tuna sirip kuning antara 1,63 sampai 195. Dan untuk tuna sirip biru atau bluefin antara 1,83 sampai dengan 2,08. Nilai faktor kondisi pada ketiga spesies ikan tuna hasil tangkapan di Samudra Hindia relatif berbeda. Nah, menurut penelitian sebelumnya, nilai faktor kondisi ikan tuna mata besar di Samudra Hindia memiliki faktor kondisi antara 1,915 sampai 2,038 dan variasi faktor kondisi itu tergantung pada makanan, lalu jenis
seks, dan kematangan gonaks. Nah, yang ketiga ada struktur ukuran dan ukuran pertama kali tangkap. Ukuran panjang ikan tuna besar yang didapat selama penelitian berkisar antara 72 sampai dengan 177 cm FL dari data 684 sampel ikan. Nah, untuk ukuran minimumnya yaitu 72 cm FL dan untuk ukuran maksimumnya 177 cm FL dengan rata-rata penangkapan 130,28 cm FL. Untuk ukuran pertama kali tangkap pada penelitian yaitu 126,54 cm FL. Nah, nilai 126,54 menunjukkan bahwa ikan tuna pada mata besar yang tertangkap di Samudra Hindia sebagian besar telah memijah, sehingga aman untuk dilakukan penangkapan. Hal ini dikarenakan rata-rata ikan pertama kali tangkap telah melewati matang gonad, sehingga diduga telah melakukan reproduksi. Jadi untuk penangkapannya sendiri itu nilainya 126,54, di mana ukuran tersebut menurut penelitian sebelumnya telah melewati masa matang gonad atau sudah saatnya untuk dieksploitasi. Nah, ukuran pertama kali tangkap selama penelitian dapat dilihat pada histogram di atas. Pembatasan ukuran layak tangkap dapat ditentukan dengan ukuran panjang dan berat ikan. Jadi untuk penangkapan itu juga diperhatikan untuk panjang ikan serta berat ikan yang ditangkap. Nah, selanjutnya ada laju pertumbuhan. Panjang infinity dan koefisien pertumbuhan ikan tuna mata besar masing-masing sebesar 199,5 cm FL dan pertambahan panjang per tahunnya yaitu 0,22 cm. Infinity menunjukkan bahwa secara teoritis panjang ikan tuna mata besar akan berhenti pada ukuran 199,5 cm FL meskipun umurnya telah lanjut atau umurnya akan tetap bertambah, tetapi untuk ukuran tubuh akan tetap 199,5 cm FL. Nilai koefisien pertumbuhan K sama dengan 0,22 cm menunjukkan pertumbuhan relatif lambat dan laju pertumbuhan dinyatakan cepat apabila lajunya melebihi 3 dihitung per tahun. Nah, apabila nilai K-nya itu sendiri di bawah 3 berarti masuk ke dalam kategori lambat. Sedangkan apabila di atas 3 laju pertambahan dinyatakan pertumbuhan cepat. Nah, untuk laju mortalitas dan eksploitasi, untuk laju mortalitas alami atau M ikan tuna mata besar di Samudra Hindia pada penelitian yaitu sebesar 0,4 per tahun. Menurut Speyer dan Vanema 1999, mortalitas alami akan terjadi apabila perairan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Selain itu juga adanya penyakit, stres, pemijahan, dan kelaparan. Usia tua pada ikan juga mempengaruhi mortalitas alami. Sedangkan untuk mortalitas penangkapan selama penelitian sebesar 0,51. Sedangkan pada penelitian sebelumnya laju mortalitas di Samudra Hindia sebesar 0,085571. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari penelitian saat ini. Jadi pada penelitian sebelumnya laju mortalitas itu di bawah 0,1, sedangkan pada saat ini atau tahun pengambilan yaitu pada tahun 2016 sudah mencapai 0,51. Untuk laju eksploitasinya laju eksploitasi sebesar 0,5. Nah, untuk laju eksploitasinya, hasil penelitian menunjukkan laju eksploitasi sebesar 0,56. Nah, hal tersebut itu telah melampaui nilai batas maksimum
pengambilan ikan atau sudah melebihi batas lestari yang ditentukan. Untuk pola rekrutmen sendiri, pada bulan Januari, presentase rekrutmen sebesar 1,28, Februari 3,52, Maret 6,57, dan seterusnya bisa dilihat pada histogram. Dapat dilihat pada tabel. Nah, pola rekrutmen didapat dengan masukkan nilai L infinity, K, dan T0. Kemudian dihitung dengan menggunakan software Visat. Nah, berdasarkan tabel yang tersaji, terdapat satu modus selama 1 tahun, yakni pada bulan Juni, atau dengan nilai 19,72%. Pola rekrutmen berdasarkan hasil yang didapat bahwa rekrutmen ikan tuna mata besar terjadi hampir setiap tahun. Jadi setiap tahun itu akan mengalami penambahan individu pada ikan tuna mata besar. Pola rekrutmen ikan berkaitan dengan waktu pemijahan. Nah, pemijahannya sendiri itu berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Oleh sebab itu, pada slide sebelumnya pada tabel telah dijelaskan bahwa pada bulan Desember dan Januari memiliki laju rekrutmen yang sangat kecil dibandingkan dari bulan-bulan selain bulan Desember dan Januari. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, puncak pemijahan terjadi pada bulan Januari. Ikan tuna mata besar yang tertangkap di Pelabuhan Benoa itu dinyatakan kondisi matang gonad dengan ukuran yang layak tangkap lebih dari 1 meter. Pola pertumbuhan bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan berat badan. Untuk laju eksploitasinya, ikan tuna mata besar sudah melewati ambang batas potensi lestari karena pada potensi lestari untuk laju eksploitasi ditetapkan sebesar 0,5, sedangkan pada hasil lapang yaitu sebesar 0,56, dan untuk puncak musim terdapat pada bulan Juni. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.